Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dinda Judinia, mahasiswi dari jurusan S1 Farmasi Universitas Megarizky Makassar dari kelas I angkatan 2019 dengan NIM B1A119346. Di sini saya akan menjelaskan poster mengenai obat analgesik, antipiretik, serta obat antiinflamasi non-steroid. Adapun poin-poin yang dibahas dalam poster saya mengenai definisi AINS, yang kedua mekanisme NSAID, yang ketiga penggolongan obat NSAID, dan yang keempat tentang efek samping NSAID. Baik, kita bahas satu persatu. Poin pertama mengenai definisi AINS. Apa itu obat AINS? AINS atau kepanjangan dari obat analgesik, antipiretik, serta antiinflamasi non-steroid merupakan salah satu kelompok obat yang banyak diresepkan dan juga banyak digunakan tanpa menggunakan resep dokter. Dari ketiga obat ini memiliki perannya masing-masing. Yang pertama, analgesik. Analgesik berperan untuk mengobati rasa nyeri pada tubuh. Contoh obatnya ibuprofen. Ibuprofen bersifat analgesik dengan daya antiinflamasi yang tidak terlalu kuat. Yang kedua, antipiretik, berperan untuk menurunkan suhu badan atau menekan demam. Contoh obatnya acetaminophen atau biasa dikenal dengan obat paracetamol. Obat ini bersifat analgesik, antipiretik, namun antiinflamasinya sangat lemah. Dan yang ketiga, antiinflamasi. Antiinflamasi berperan untuk mengobati peradangan yang tidak disebabkan oleh mikroorganisme. Contoh obatnya asam fenamat. Obat ini bersifat antiinflamasi pada terapi artritis reumatoid dan osteoartritis. Poin yang kedua mengenai mekanisme kerja obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Secara umum, NSAID bekerja dengan menghambat siklooksigenase 1 atau COX1 dan COX2 yang terlibat dalam sintesis prostaglandin untuk menggunakan analgesik, antipiretik, serta antiinflamasi. Dalam mekanisme kerjanya, ini berhubungan dalam sistem biosintesis prostaglandin. Nah, di sini terdapat jalur biosintesis prostaglandin yang dimulai dari fosfolipid yang diubah menjadi asam arakidonat dengan bantuan enzim fosfolipase yang dihambat oleh kortikosteroid. Kemudian, asam arakidonat terbagi menjadi enzim lipoksigenase dan enzim siklooksigenase. Pada enzim lipoksigenase menghasilkan hidroperoksid, kemudian dari hidroperoksid menghasilkan leukotrin, di mana leukotrin ini sebagai mediator inflamasi golongan fosfolipid yang berperan dalam patogenesis asma, rinitis, alergi, dan DA atau trias atropi. Sedangkan pada enzim siklooksigenase menghasilkan endoperoksid yang terbagi atas PGE, PGF2, PGD2, tromboksan A2, serta prostacyclin, yang dimana masing-masing ini memiliki peran. Yang pertama, PGE2 berperan dalam hemostasis, pembentukan inflamasi, nyeri, aterosklerosis, dan demam. Yang kedua, PGF2 berperan dalam steroidogenesis ovarium, menginduksi persalinan dan memacu kontraksi otot rahim. Yang ketiga, PGD2 sebagai mediator inflamasi dan alergi. Dan yang keempat, tromboksan A2 menyebabkan agregasi trombosit, vasokonstriksi, dan proliferasi otot polos. Serta yang kelima, prostacyclin menyebabkan penghambatan agregasi trombosit, vasodilatasi, dan efek antiproliferatif. Nah, inilah mengapa mekanisme kerja dari obat antiinflamasi non-steroid berhubungan dengan sintesis prostaglandin, karena diawali dengan adanya penghambatan siklooksigenase atau COX sehingga dapat mengobati gejala peradangan dan nyeri.
Materi yang ketiga tentang penggolongan obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. NSAID dikelompokkan berdasarkan penghambatan selektivitasnya dalam penemuan dua bentuk enzim konstitutif. CX1 selalu ada di berbagai jaringan tubuh, tetapi akan meningkatkan dalam keadaan inflamasi atau patologis, sehingga enzim ini menjadi tidak berfungsi dan tidak mampu mengubah asam araikidonat menjadi mediator peradangan prostaglandin. Nah, bisa dilihat di sini terdapat bagan pengelompokan NSAID itu sendiri yang terdiri dari ion CHOX non-selektif, ion CHOX 2 preferiental, dan yang ketiga ion CHOX 2 selektif. Yang mana ion CHOX non-selektif ini untuk menurunkan risiko kardiovaskular dan meningkatkan risiko efek samping gastrointestinal seperti obat aspirin, indometasin, piroxicam, ibuprofen, naproxen, serta asam fenamat. Yang kedua, ion CHOX 2 preferiental yang mana untuk meningkatkan risiko afinitas CHOX 2 tetapi tetap menahan aktivitas CHOX 1 dan sebagai peringatan untuk penggunaan pada risiko kardiovaskular seperti obat nimesulid, meloxicam, nabumetan, diclofenac, serta etodolac. Dan yang ketiga, ion CHOX 2 selektif yang mana untuk meningkatkan resiko kardiovaskular dan aman untuk giat. Pada ion CHOX 2 selektif ini terbagi menjadi dua generasi. Generasi pertama terdiri dari selecoxib, rofecoxib, valdecoxib, parecoxib, serta etericoxib. Sedangkan pada generasi kedua hanya terdiri dari lumiracoxib. Dan materi terakhir, materi keempat yaitu mengenai efek samping obat antiinflamasi non-steroid atau NSAID. Efek samping yang pertama yaitu efek samping gastrointestinal. Ini dapat menyebabkan dispepsia dan lesi mulai dari pendarahan petekia hingga pendarahan tukak lambung. Yang kedua, efek samping kardiovaskular. Ini dapat meningkatkan risiko KV dengan semua NSAID non-selektif dan inhibitor CHOX 2 selektif. Yang ketiga, hepatotoksisitas. Ini dapat menyebabkan kerusakan pada sel hati karena adanya zat-zat kimia yang bersifat toksik. Yang keempat, efek ginjal dan hipertensi. Ini dapat menyebabkan vasokonstriksi ginjal akibat adanya penghambatan prostaglandin yang melebar, sehingga meningkatkan resistensi perifer dan tekanan darah. Dan yang kelima, efek samping dermatologis. Ini dapat menyebabkan hiperkalemia, retensi dan natrium dan air, serta hipertensi. Itulah penjelasan singkat mengenai poster saya tentang obat analgesik, antipiretik, serta obat antiinflamasi non-steroid untuk memenuhi tugas MIT mata kuliah farmakologi dan toksikologi. Semoga apa yang dapat saya sampaikan bisa bermanfaat bagi semua. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.